Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku Al-Mukhtar min Al-Kamil fi Al-Tarikh, Kisah Salahuddin Al-Ayyubi, yang dikisahkan oleh Ibnu Al-Atsir, peristiwa pengambil alihan kota Haas dan Humat oleh Salahuddin Al-Ayyubi diceritakan dengan detail. Buku ini diterjemahkan oleh Abu Haytham menjadi Salahuddin Al-Ayyubi sang pembebas tanah para nabi. Dikisahkan bahwa setelah kekuasaan Salahuddin di Damaskus stabil dan situasi menjadi aman, ia mengangkat saudaranya, Saiful Islam Tahdakin Ibn Ayyub, sebagai penguasa Damaskus. Kemudian, pada awal bulan Jumadil awal tahun 570 Hijriah, Salahuddin bergerak menuju kota Hamesh. Hamesh, Humat, Benteng Bahrain, Salima, Tel Khalid, dan Al-Raha, termasuk negeri-negeri kepulauan yang berada di dalam wilayah kekuasaan Emir Fakhruddin Mas'ud Al-Zafarani. Ketika Nuruddin mangkat, ia tidak bisa tinggal di negerinya karena reputasinya yang kurang baik di tengah-tengah keluarganya. Di dalam benteng-benteng kota, Salahuddin tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Benteng-benteng tersebut dikendalikan oleh para gubernur Nuruddin, dan salah satu dari mereka berjaga di dalam benteng. Ketika Salahuddin tiba di kota Hamesh pada tanggal 11 Jumadil awal 570 Hijriah, ia mengirim surat kepada orang-orang di dalam benteng untuk menyerah. Namun mereka menolak. Salahuddin kemudian memutuskan untuk menyerang mereka keesokan harinya. Ia berhasil menguasai kota dan menciptakan rasa aman bagi penduduknya. Namun benteng pertahanan kota tetap belum menyerah sampai Salahuddin kembali dari Halab. Salahuddin pun memerintahkan seseorang yang bisa tetap tinggal untuk menjaga kota Hamesh selama ia pergi, dan menghalangi orang-orang yang ada di dalam benteng untuk keluar agar benteng tersebut bisa dimasuki dan dikalahkan. Salahuddin lalu bergerak menuju kota Humat. Dalam seluruh sikapnya, ia tetap menunjukkan ketaatan kepada Raja Solih Ibn Nuruddin. Ia mengerahkan bala tentaranya hanya untuk melindungi negerinya dari ancaman kekuatan Eropa, dan mengembalikan apa yang sudah dirampas oleh Saifuddin Ghazi penguasa Mosul berupa negeri-negeri kepulauan. Ketika Salahuddin sampai ke kota Humat, ia berhasil menguasai kota ini pada permulaan bulan Jumadil akhir. Benteng pertahanan terakhir kota Humat berada di bawah komando Emir Izzuddin Gurdik. Ia adalah salah seorang mamluk rezim Nuruddin, dan menolak untuk menyerah kepada Salahuddin. Kemudian Salahuddin mengirimkan utusan untuk memberitahukan sikap setianya kepada Raja Solih, dan keinginannya hanyalah untuk melindungi negerinya. Gurdik memintanya untuk bersumpah mengenai hal itu. Salahuddin lalu memerintahkannya untuk berangkat menuju Halab guna menyatukan kalimat dalam taat kepada Raja Solih, dan untuk membebaskan Syamsuddin Ali, Hasan, dan Utsman putra-putra Ibn Al-Dayah dari penjara. Gurdik pun berangkat ke Halab, dan mengangkat saudaranya sebagai komandan untuk menjaga benteng kota Humat. Ketika Gurdik tiba di kota Halab, Kamestakin menangkap dan memenjarakannya. Mengetahui hal tersebut, saudara Gurdik akhirnya menyerahkan benteng kepada Salahuddin. Setelah menguasai kota Humat, Salahuddin segera bergerak menuju Halab dan mengepung kota ini pada tanggal 3 Jumadil akhir. Penduduk Halab melakukan perlawanan terhadap Salahuddin. Raja Solih naik ke mimbar saat itu. Ia adalah seorang kanak-kanak berusia 12 tahun, dan mengumpulkan penduduk Halab seraya berkata kepada mereka, "Kalian semua telah mengetahui kebaikan dan rasa cinta ayah saya kepada kalian. Kalian juga telah mengetahui bagaimana kehidupannya di tengah-tengah kalian. Saya adalah anak yatim kalian. Sementara itu si zalim pengkhianat ini datang dengan berbuat baik. Dialah yang mengambil negeriku. Allah dan makhluknya tidak mengawasinya." Kemudian ia melanjutkan perkataannya, "Berharaplah banyak dari orang ini." Lalu ia menangis hingga membuat orang-orang di sekitarnya ikut menangis. Mereka kemudian mengumpulkan harta dan jiwa untuknya, bersepakat untuk berperang membelanya, mempertahankan negeri mereka, dan bersemangat dalam pertempuran. Keberanian berkobar dalam diri mereka, dan mereka menciptakan kembali semangat perang seperti saat Eropa berada dekat dengan mereka dulu. Mereka keluar dan bertempur melawan Salahuddin di Gunung Haushin hingga tidak bisa mendekati kota. Kemudian Saduddin mengirim surat kepada Sinan, Panglima Ismailiyah. Sinan lalu mengumpulkan banyak harta untuk membunuh Salahuddin dan mengirimkan beberapa orang untuk bergabung dengan pasukan Saduddin. Ketika mereka tiba, salah seorang emir bernama Hamartakin penguasa benteng Bukais melihat mereka. Ia mengenal mereka karena bertetangga di kampung halamannya. Ia sering berkumpul dengan dan pergi berperang bersama mereka. Ketika ia melihat mereka, ia berkata, "Apa yang bisa saya persembahkan untuk kalian, dan untuk urusan apa kalian datang?"
Mereka lalu melukainya dengan luka yang mengenaskan. Kemudian dibawalah seseorang untuk membunuh Salahuddin, tetapi orang ini malah terbunuh. Lalu orang-orang Ismailiyah lainnya pun bertempur hingga terbunuh semuanya. Tinggallah Salahuddin mengepung Halab sampai akhir Jumadil Akhir, dan kemudian pergi pada awal bulan Rajab. Penyebab kepergian Salahuddin adalah karena Uskup Al-Sanjili, penguasa Tripoli, yang telah ditawan oleh Nuruddin Ali Haram pada tahun 559 Hijriah. Ia berada di dalam penjara sampai tahun 570 Hijriah. Saduddin membebaskannya dengan uang jaminan sebesar 150.000 dinar Suriah dan tebusan 1.000 orang tawanan. Ketika Uskup Al-Sanjili kembali ke negerinya, bangsa Eropa menyambutnya dan memberikan ucapan selamat. Bagi mereka, ia sangat penting daripada mata-mata mereka. Peristiwa ini bertepatan dengan kematian Mari pada awal tahun 570 Hijriah. Ia adalah raja terbesar mereka, pemberani, dan paling licik. Ketika mati, ia meninggalkan seorang anak yang menderita sakit lepra dan tidak mampu mengendalikan kerajaan. Bangsa Eropa mengangkatnya sebagai raja hanya sekadar sebagai simbol, bukan raja sesungguhnya. Uskup Raimond lah yang memegang kendali pemerintahan. Semua perintah dan wewenang berasal darinya. Ia diminta oleh orang-orang Halab untuk berangkat menuju negeri-negeri yang telah jatuh ke tangan Salahuddin dan mengusirnya. Ia pun berangkat ke Hamesh dan tiba di sana pada tanggal 7 Rajab. Ketika ia sedang mempersiapkan rencananya, Salahuddin mendengar berita ini. Ia segera meninggalkan Halab dan tiba di Humat pada tanggal 8 Rajab, sehari sesudah kedatangan pasukan Eropa di kota Hamesh. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Al-Rastan. Tatkala pasukan Eropa mendengar tentang mendekatnya posisi Salahuddin, mereka meninggalkan Hamesh. Salahuddin akhirnya tiba di kota Halab dan mengepung benteng kota hingga berhasil menguasainya pada tanggal 21 Syaban 570 Hijriah. Dengan jatuhnya Halab, sebagian besar wilayah Syam berada di bawah kendali Salahuddin. Setelah menguasai Hamesh, Salahuddin segera melanjutkan kampanyenya menuju Balabak. Di sana, terdapat seorang gubernur bernama Yuman yang menjabat pada masa pemerintahan Nuruddin. Salahuddin menghancurkan kota ini sepenuhnya. Namun ia juga memberikan jaminan keamanan dan ketentraman kepada penduduk yang mencari perlindungan darinya. Akhirnya, benteng kota Balabak diserahkan kepadanya pada tanggal 14 Ramadan tahun tersebut. Demikianlah kisah kali ini. Berikutnya kita akan mengupas bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi menghadapi tantangan terbesarnya dalam merebut kembali Al-Quds dari pasukan salib dan mengembalikan kehormatan bagi umat Islam. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.